Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai sistem administrasi kepegawaian. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anagung Ketutina Putri, kelas 11 OTKP 2, nomor absen 1. Topik pembahasan kali ini kita mencakup 3 poin penting. Yang pertama, sistem kepegawaian negara. Yang kedua, memahami sistem administrasi kepegawaian. Dan yang ketiga, mengenai merit system. Yang pertama ada sistem kepegawaian negara. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, integrated system, merupakan sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh integrated system adalah jika NISN hilang, bisa kita temukan kembali di pusat. Yang kedua ada spirit system. Spirit system merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti pengeluaran dana baliho. Dan yang ketiga adalah unified system. Sistem ini merupakan sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Contohnya seperti pemilihan umum atau KPU, Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya ada administrasi kepegawaian. Dasar dari sistem administrasi kepegawaian di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pegawai negeri diperlukan untuk membantu mencapai tujuan nasional seperti mewujudkan masyarakat memadai yang taat hukum, beradaban modern, demokratif, adil, dan bermoral tinggi. Selanjutnya ada pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah gambaran bagian aparatur negara Republik Indonesia. Topik pembahasan kedua mengenai memahami sistem administrasi kepegawaian. Dalam sistem ini dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama ada spoil system. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai sesuai dengan keanggotaan partai. Contoh dari spoil system adalah seorang presiden menunjuk anggota separtainya untuk menjadi menteri. Yang kedua ada nepotism system. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Contohnya seorang atasan mengangkat seorang pegawai biasa untuk menjadi sekretarisnya karena mereka memiliki hubungan kekerabatan. Yang ketiga ada patronage system. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Contohnya seorang atasan mengangkat seorang pegawai biasa karena kasihan melihat kondisi ekonominya. Yang keempat ada merit system. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecakapan personal yang mengisi. Contohnya seorang CEO sedang mencari sekretaris dan ia melihat seorang pegawai yang cocok untuk menjadi sekretarisnya karena memiliki skill dan bakat yang baik dalam bidangnya. Dan yang kelima adalah career system. Sistem ini merupakan hasil evaluasi dari sistem pengangkatan pegawai sebelumnya. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kecakapan personal. Dan topik pembahasan yang ketiga adalah mengenal merit system. Yang pertama adalah konsep sistem merit. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja kerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi cacat. Dan di sebelah kanan terdapat gambar proses dari sistem merit. Kriteria sistem merit dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Yang ketiga, pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Keempat, memiliki manajemen karir antara lain perencanaan pengembangan pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Yang kelima, memberikan penghargaan dan memberikan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Yang keenam, menerapkan metode etik dan kode perilaku kepada pegawai ASN.
Yang ketujuh, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja. Yang ke-8, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindak penyalahgunaan wewenang. Dan yang ke-9, memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Selanjutnya ada sistem merit sebagai awal reformasi birokrasi. Manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik disokong oleh sistem birokrasi yang baik pula. Bagi pemerintah Indonesia, sistem merit adalah sistem pemerintahan terbaik untuk mendukung demokrasi birokrasi. Tata kelola kepegawaian Indonesia awalnya melakukan pada hak dan kewajiban individu pegawai. Kini pemerintah memulai undang-undangnya akan memulai mengubah tata kelola kepegawaian dengan sistem merit. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN, perlu dibangun sistem manajemen ASN profesional dan terintegrasi, Unified System. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Terima kasih.